Ratusan ribu warga Afghanistan berbondong-bondong mengungsi untuk mencari perlindungan pasca Taliban menguasai Afghanistan. Bagaimana reaksi dunia terhadap konflik dalam negeri Afghanistan dan potensi krisis kemanusiaan terhadap gelombang pengungsi? Kita akan langsung melihat kronologi singkat dari peristiwa bagaimana Taliban akhirnya dapat menduduki dan menguasai Afghanistan. Pada tanggal 7 Agustus 2021, Taliban berhasil merebut ibu kota Zaranj di Provinsi Nimroz. Kemudian 5 hari ke depan, Taliban berhasil mengontrol 8 ibu kota provinsi. Hal ini terjadi pasca ditariknya pasukan Amerika Serikat yang bertahap sejak bulan Mei hingga awal Agustus 2021. Kita langsung akan melihat selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2021, di mana 23 ibu kota provinsi telah berhasil direbut dan Kabul diperkirakan akan mudah dijatuhkan. Kemudian juga Jalalabad sebagai kota utama di timur Afghanistan pun berhasil diambil alih tanpa adanya perlawanan dari Afghanistan. Kemudian memasuki Kabul setelah merebut 23 ibu kota provinsi, ini pun disampaikan oleh seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri Afghanistan. Dan seusai Taliban menguasai Kabul, diketahui juga Presiden Afghanistan Ashraf Ghani meninggalkan negaranya saat Kabul mulai dikepung. Kemudian juga Amerika Serikat di saat itu juga langsung mengevakuasi para diplomatnya dari kedutaan besar menggunakan helikopter. Masuknya Taliban ke Kabul menandai kembalinya berkuasanya kelompok tersebut setelah digulingkan oleh pimpinan Amerika Serikat pada tahun 2001. Dan Presiden Afghanistan pun dinilai melakukan hal yang tidak terpuji dikarenakan melarikan diri di saat negaranya di tengah krisis. Kita akan langsung melihat statement dari Presiden Afghanistan yaitu Ashraf Ghani terkait kepergiannya dan saat ini berada di mana untuk berlindung. او دفاعی زواکونو څخه مشکوریم او پر هغوی ویاړم. هغوی ماته نه ده خوړلې. اصلي ماته موږ په سیاست کې خوړلې ده. په کوم سیاست کې؟ هم د طالبانو د رهبری سیاسي ناکامي و، هم د حکومت د رهبری سیاسي ناکامي و، او هم زموږ د نړیوالو همکارانو سیاسي ناکامي و. دا ناکامي د سولې پروسه و چې د جنگ په بهیر بدل شو او سره له دې چې بار بارم د ټرمپ په ادارې کې دا پیشګویي کړې وه چې باید سوله د افغانانو د تجربه او بین‌المللي معیارونو په اساس وسي هغه ونه. Pasca Taliban menguasai Afghanistan akan terjadi diperkirakan gelombang eksodus sejumlah ataupun ratusan ribu dari warga Afghanistan. Menurut PBB pada tanggal 12 Agustus kemarin sekitar 390 ribu orang Afghanistan telah mengungsi dan mencari perlindungan yang aman. Diketahui ada 2 negara yang sudah menerima warga dari Afghanistan yaitu Polandia dan juga Jerman. Kemudian juga negara Kanada dan Inggris yang kemarin disampaikan oleh Perdana Menterinya masing-masing siap menerima dengan tangan terbuka sejumlah 20 ribu imigran dari Afghanistan. Kemudian juga ada negara Turki yang menolak keras untuk menerima imigran dari Afghanistan dikarenakan Turki berpendapat bahwa seluruh negara di Uni Eropa seharusnya bertanggung jawab untuk menerima seluruh imigran dari Afghanistan dan tidak melemparkan ke negara Turki. Kita akan melihat statement dari Perdana Menteri negara Kanada yaitu Justin Trudeau dan juga pernyataan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengenai imigran Afghanistan. The community, we would do whatever it takes to support the people of Afghanistan. We will continue our efforts at evacuations, and I know that Canadians from coast to coast to coast will step up to support Afghans, to support resettlement, welcoming people who will build better lives, not just for themselves, but for all of us here in Canada. İnsanın cazibe merkezi haline gelen Avrupa, sırf kendi vatandaşlarının güvenliğini ve refahını korumak için sınırlarını sert bir şekilde kapatarak bu sorunun dışında kalamaz. Üstelik Avrupa bu tutumuyla sadece uluslararası hukuku ihlal etmekle kalmıyor. İnsani değerlere de sırtını dönüyor. Türkiye'nin Avrupa'nın mülteci ambarı olmak gibi bir görevi, sorumluluğu, mecburiyeti de yoktur.
Pemirsa, di tengah krisis ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa pun akhirnya angkat bicara dan mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak Taliban untuk mencari jalan tengah dan juga perdamaian bagi warga Afghanistan. Berikut pernyataan dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Today is also the National Day of Afghanistan, and I want to extend a special message to the people of Afghanistan during this trying time. The United Nations is with you and committed to stay and deliver to help advance peace, opportunity, and human rights for all. Nah, pemirsa, kemudian muncul pertanyaan, apa kedudukan Indonesia dalam kasus ini? Mengutip dari pakar hukum internasional Universitas Indonesia, yaitu Hikmahanto Juwana, yang mengatakan bahwa pemerintah perlu membiarkan politik internal di Afghanistan untuk berproses, dan juga bila tidak memberikan pengakuan secara prematur terhadap Taliban, maka pemerintah Indonesia dapat dianggap mencampuri urusan domestik negara lain. Sehingga intinya adalah saat ini pemerintah Indonesia perlu membiarkan politik internal di Afghanistan ini untuk berproses dengan sendirinya tanpa diintervensi oleh pemerintah Indonesia. Dan mengutip kembali dari Hikmahanto Juwana yang mengatakan bahwa yang saat ini terpenting bagi Indonesia adalah untuk menyerukan kepada dunia agar bersama-sama mengupayakan terhindarnya tragedi kemanusiaan di Afghanistan. Pemirsa, demikian segmen At Large pada kali ini.